Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja CDI pada mobil Suzuki Katana. Originalnya itu adalah platina, dan kalau kita mau ganti CDI, nah inilah cara kerja CDI yang biasa digunakan di Suzuki Katana. Nah, ini adalah mereknya adalah Stacker yang saya pakai. Nah, kemudian cara kerjanya ini, ini belum tentu benar ya teman-teman cara kerjanya ini. Jadi kalau ada yang salah silahkan dikoreksi di kolom komentar. Nah, saya menjelaskan cara kerja ini itu berdasarkan buku manualnya Suzuki Samurai. Nah, jadi ini saya anggap ini komponen dari CDI ini adalah mengikuti punyanya Suzuki Samurai yang diproduksi di luar negeri. Oke, jadi ini adalah unit CDI nya. Ini Delco 1 set, kemudian ini adalah rotor. Ini rotornya ada 4 knock ya, karena kita gunakan 4 silinder rotornya. Kemudian ini adalah sinyal generator. Ini adalah sinyal generator, terdiri dari magnet permanen dan lilitan kumparan. Nah, magnet permanennya ini kita bisa buktikan dengan gunting ini. Ini adalah magnet permanen. Nyangkol ini. Nah, magnet permanen yang putih ini ya. Mungkin tembus sampai sini juga kali ya. Ini juga magnet. Jadi pokoknya dia ada magnet permanen dan juga ada lilitannya. Nah, lilitannya di mana saya tidak tahu pastinya, anggap aja lilitannya ada di sini ya. Dia ada magnet permanen, ada lilitan. Kemudian ini yang dinamakan dengan switch atau igniter. Kita sebut switch karena dia yang berfungsi nanti menyalurkan dan memutuskan arus di kumparan primer coil. Jadi ini adalah sinyal generator, ini adalah igniter atau switchnya. Komponennya ini dua ini, dan juga ditambah dengan rotor. Nah, dari sinyal generator ke switch ke igniter itu ada 2 kabel, yaitu kabel warna merah dan putih. Kemudian keluaran dari igniter atau switchnya ini juga ada 2, yaitu kabel putih dan kabel hitam. Nah, kabel putih nanti dapat positif coil dan kabel hitam itu dapat negatif coil. Inilah komponennya ya. Nah, sekarang kita bahas cara kerjanya. Nah, untuk bahas cara kerja saya butuh skema. Ini sudah saya gambar skemanya, semoga kelihatan ya karena saya pakai pensil. Jadi ini ada 2 bagian utama untuk CDI. Nah, di Suzuki Katana, di Suzuki Samurai itu untuk Delco-nya itu bukan menggunakan CDI ya, tapi dia mengatakan dia adalah full transistor. Jadi sistem pengapian full transistor. Kalau CDI itu setahu saya singkatan dari kapasitor discharge ignition, berarti dia menggunakan kapasitor sebagai komponen utamanya. Nah, itu kayaknya kalau nggak salah itu dipakai di sepeda motor. Tapi kalau yang ini itu adalah tipe yang full transistor. Jadi komponen utamanya itu adalah transistor. Nah, saya kembali lagi ke sini supaya lebih jelas. Jadi ini adalah sinyal generator. Ini saya beri kotak-kotak ini ya, kotak putus ini. Ini adalah sinyal generator, itu adalah yang ini. Jadi simbolnya ini terdiri dari magnet permanen. Ini ada north, ada south, ada utara, ada selatan. Itu adalah magnet permanennya. Kemudian ini ada inti besi yang bentuknya melingkar seperti ini. Itu adalah yang ininya berarti. Nah, kemudian ada lilitannya, ada kumparannya. Nah, di skemanya Samurai itu kumparannya di sini ya, tidak di sini, nggak tahu ya kenapa. Tapi yang ini sepertinya sih kumparannya ada di sini, sepertinya. Tapi nggak masalah, kumparannya di sini atau di sini sama aja. Yang penting dia terdiri dari magnet permanen dan kumparan, dan juga inti besi yang dibentuk seperti ini. Nah, ini adalah satu unit sinyal generator. Kemudian ini adalah rotornya, rotornya itu yang ini tadi.
yang bentuk sudut 4 ini, segi 4. Kemudian di sini itu ada saya kotain lagi dengan garis putus-putus. Ini sama dengan ini ya, garis putus-putus. Ini juga garis putus-putus. Nah, ini adalah satu unit switch igniter atau switch. Itu adalah yang ini. Jadi yang ini adalah yang ini sinyal generator, kemudian yang ini itu adalah terdiri dari rangkaian elektronik. Yang satu unitnya ini, satu bagian ini kita sebut sebagai igniter atau switch. Nah, ini ada dari sinyal generator ke switchnya itu dihubungkan dengan dua kabel yaitu merah dan putih, sama ya seperti ini, merah dan putih. Nah, kemudian outputnya tadi sudah kita bahas, terdiri dari dua kabel juga yaitu putih dan hitam. Itu juga sama, putih dan hitam. Nah, jadi sama ya gambarannya. Jadi ini adalah barang realnya, ini adalah skemanya. Nah, jadi dua komponen ini kalau disambung seperti ini itu adalah unit CDI. Sebenarnya bukan CDI tapi kita sebut saja CDI. Nah, oke. Nah, sekarang sebelum bahas secara detail apa fungsi utama dari satu unit CDI ini. Nah, fungsi utamanya adalah menyambung dan memutuskan arus di coil, yaitu arus di lilitan primer. Nah, ini adalah menggantikan tugas platina ya. Platina kan kontaknya kan juga sama, ketika dia menutup kan dia menyalurkan arus ke rangkaian lilitan primer coil. Kalau platina membuka itu dia memutuskan arus di lilitan primer. Nah, sama di CDI ini juga seperti itu fungsinya, dia menyambungkan atau menyalurkan arus ke lilitan primer dan juga memutuskan arus. Nah, sekedar mereview dari cara kerja dari coil. Nah, cara kerja coil itu adalah seperti generator ya. Generator. Jadi ini ada dua lilitan primer dan sekunder. Jadi kalau kita kasih arus dari positif baterai menuju ke lilitan primer, ke sekundernya tidak mengalir ya, karena kan dia ada busi ada celahnya. Jadi arus yang kecil sebesar dari tegangan 12 volt itu tidak mampu memercikkan bunga api di busi karena ada celahnya. Nah, jadi arus mengalir ke rangkaian primer. Nah, kalau negatif ini kita kasihkan ke negatif aki, maka arus akan mengalir ke primer. Nah, karena dia lilitan dan kita aliri arus, maka dia akan menjadi magnet. Di sini akan jadi magnet. Nah, kemudian kalau kita putuskan arusnya, jadi yang tadinya kita sambungkan ke negatif, kemudian kita cabut, kita lepas, maka arus di rangkaian primer itu tiba-tiba menghilang dengan cepat ya, secepat kita melepas kabel dari terminal negatif aki. Nah, karena arus itu menghilang dengan cepat, berarti seakan-akan magnet yang terjadi tadi, elektromagnet akibat arus tadi, itu akan kita cabut secara cepat. Nah, ketika kita cabut secara cepat, berarti kita gerakkan secara cepat, maka akan berfungsi sebagai generator. Nah, karena dia gerakannya magnet itu cepat, karena tadi ya arusnya menghilang dengan cepat, maka akan menghasilkan arus pada lilitan sekunder. Karena jumlah lilitan sekunder itu jauh lebih banyak dibanding dengan lilitan primer, maka tegangannya terjadi juga jauh lebih tinggi, sampai puluh ribuan volt. Nah, karena tegangan tinggi berarti di busi itu meskipun ada celahnya, dia masih bisa meloncat listriknya karena tegangan tinggi. Akibatnya di busi memercikan bunga api. Nah, itu adalah sekilas tentang cara kerja coil. Nah, sekarang bagaimana bisa rangkaian elektronik ini memutus dan menyambungkan arus di rangkaian atau lilitan primer ini. Nah, untuk bisa menjelaskan kapan dia memutus dan kapan dia sambung, maka kita harus memahami cara kerja dari transistor ini. Ini adalah transistor jenis NPN. Nah, di transistor ini kita gunakan sebagai switch, makanya ini disebut dengan switch atau igniter. Transistor ini sebagai switch ya. Jadi prinsipnya kalau jenis NPN, kalau ini kita kasih tegangan positif, jadi ini kasih positif, ketika ini positif maka ini akan membuka. Ketika ini kita kasih positif, maka arus akan mengalir dari sini ke sini. Nah, ini sebagai switch ya, atau kita sebutnya kayak relay ya. Jadi yang ini adalah yang arus kecil,
ini kita bisa mengalirkan arus yang besar. Jadi prinsipnya kalau ini kita kasih positif, dia bisa mengalir, arus bisa mengalir. Kalau ini negatif atau 0, maka dia tidak bisa mengalir, arusnya akan tidak tertahan di sini. Meskipun kita kasih positif baterai, dia akan tertahan. Tapi kalau ini kita kasih positif, dia arus akan bisa mengalir ke sini. Ini kan negatif ya. Nah, positifnya itu positif berapa? Tergantung dari speknya transistor ini. Nah, saya nggak tahu pastinya, mungkin kurang dari 1 ya. Jadi anggap aja 1 ya. Jadi untuk contoh ini, kalau tegangan di sini itu kurang dari 1 volt, maka arus tidak bisa mengalir ke sini. Jadi di sini akan tertutup. Nah, kalau kita kasih tegangan yang lebih dari 1 volt di sini, maka ini akan terbuka dan arus akan bisa mengalir ke sini. Nah, seperti itu ya konsepnya ya. Nah, sekarang kita hubungkan cara kerja dari transistor ini dengan sinyal generator. Nah, kita runut dulu arusnya dari baterai ya. Ini positif baterai, ini negatif dikasih ke bodi mobil misalkan. Jadi dari arus dari positif baterai itu akan mengalir ke sini, ke coil, kemudian ini di cabang 2, satunya ke sekunder dan ke primer. Nah, sekunder itu tidak mengalir karena dia ada celah busi. Nah, sehingga arus akan mengalir ke sini, ke lilitan primer, kemudian ke sini, ke kabel hitam. Nah, kabel hitam ke transistor tadi. Nah, anggap aja di sini itu belum ada tegangan positif. Tegangannya tidak lebih dari 1 misalkan. Jadi di sini itu tidak ada, karena di sini itu tidak ada tegangan positif yang lebih dari 1 sebagai contoh, maka di sini itu tidak bisa mengalirkan arus. Jadi akan ketahan di sini. Jadi positif baterai itu akan standby di sini. Terputus di sini. Nih. Jadi arus dari baterai ke sini, ke primer, dan tidak diteruskan ke negatifnya. Ada negatifnya karena ini belum dapat sinyal positif atau tegangannya belum lebih dari 1 contohnya. Nah, jadi kondisi seperti ini karena ini tidak ada tegangan positif, maka baik di primer maupun sekunder tidak terjadi arus, maka tidak terjadi magnet karena ini belum terbuka. Nah, itu kita run yang pertama seperti itu di cabang positif baterai yang pertama. Nah, kemudian di cabang yang kedua, ini kan di positif coil itu kita cabang ya, satunya ke coil positif, satunya ke sini. Nah, sekarang kita runut yang di sini. Dari positif baterai ke sini. Tadi kan di coil tidak ada arus ya karena terputus oleh transistor, maka arus akan mengalir ke sini, sini ke kabel putih. Kabel putih dia akan ke resistor ini. Kemudian ini tidak nyambung ya, berarti ke sini di cabang 2 yaitu di resistor dan juga di sini di putih yang menuju di sinyal generator. Ini dapat negatif, kemudian ini kabel putih ke coil sinyal generator, coil di sini, terus keluar di kabel merah. Nah, kabel merah dia menuju di transistor, ada resistornya. Nah, saat sinyal generator itu tidak berputar, sebagai contoh ya, dia tidak berputar atau posisinya itu diam misalkan, maka dia tidak menghasilkan sinyal. Maka tegangan yang diperoleh di sini itu hanya tegangan dari baterai ini. Di sini ya. Nah, tegangannya itu kecil. Ini hanya pemahaman saya kenapa dia dikasih arus seperti ini. Nah, pemahaman saya itu kan karena positif baterai sini ke sini ada resistor, kemudian ada resistor lagi, kemudian di sini adalah lilitan sinyal generator. Berarti karena dia di seri ya, ini sambung sini, berarti tegangan aki yang 12 volt itu akan terbagi menjadi 2, 1 dan 2. Nah, 2-nya ini kan sama ya, tegangan di sini itu sama dengan tegangan di sini, terbagi 2.
Nah, karena dia ada resistor untuk pembagi tegangan, berarti tegangan yang disalurkan ke sini ke sinyal generator itu akan kecil. Tadi contohnya itu kita pakai batas 1 volt. Berarti tegangan yang kondisi seperti ini itu tidak sampai dengan 1 volt karena sudah terbagi oleh resistor ini. Karena dipasang seri kan dia pembagi tegangan. Jadi meskipun dia dapat arus dari positif aki ini ya, meskipun dia dapat positif aki di sini, tetapi nilai dari tegangan tersebut itu tidak mampu membuka ini. Sebagai contoh kalau tadi 1 volt ya, karena dia tadi 1 volt berarti ketika ini sudah dibagi resistor ini berarti dia tegangan di sini itu berkurang. Nah, ini ada resistor lagi. Nah, berarti dia juga akan mengurangi tegangan di sini. Nah, berarti tegangannya itu akan kecil. Anggap aja dia kurang dari 1 volt. Karena ada tadi ya, ada resistor 1, 2, ini 3. Ada 3 dihambat oleh 3 resistor, maka dia tegangannya tidak lebih dari 1 volt. Sebagai contoh kita pakai batas 1 volt. Nah, karena tegangannya itu kurang dari 1 volt berarti arus yang standby di sini tadi ya, standby karena dari lilitan primer kemudian ke positif aki tadi itu tidak bisa mengalir ke sini. Nah, tidak bisa mengalir ke sini ke negatif, artinya karena tidak bisa mengalir berarti di primer tidak teraliri arus karena transistornya masih off ya, tegangannya kurang dari 1 volt, masih off. Nah, kemudian kapan dia on, kapan dia mengalirkan arus. Nah, kita harus memahami prinsip kerja generator lagi ya. Tadi kan di sini juga generator ya, di coil generator, di sini juga generator, namanya kan sinyal generator, atau ini namanya pickup coil. Ini ada magnet permanen, kutubnya utara selatan, kemudian kita kasih juga arus di sini tadi ya, kan dapat arus dari baterai ya meskipun kecil. Berarti ini ada magnet, berarti ada magnet permanen yang diperkuat oleh magnet elektromagnet, magnet permanen, elektromagnet. Nah, ini saling menguatkan. Nah, kemudian kita bisa menghasilkan generator itu jika magnetnya itu berubah. Magnetnya itu berubah, atau kalau pelajaran SMP kan kita gerak-gerakkan magnetnya di dalam kumparan, dia akan menghasilkan listrik. Nah, itu sama. Ini kita juga akan rubah-rubah kekuatan magnetnya itu dengan cara rotornya ini. Nah, jadi kalau rotornya itu seperti ini, ketika dia mendekati magnet, maka dia akan muncul sinyal positif. Kan dia mendekat berarti dia ada kayak kita dekatkan magnet ya. Meskipun ini bukan magnet, tetapi karena dia juga besi, kalau kita dekatkan itu juga akan memperkuat magnetnya. Jadi untuk memperkuat magnet itu tidak harus magnet ya, tidak harus magnet permanen. Untuk memperkuat magnet itu bisa kita gunakan besi, kita tempelkan besi di ujungnya, maka dia akan memperkuat magnet. Sama seperti ini ya, ketika ini mendekat, ini mendekati yang permanen, maka dia akan muncul tegangan positif. Ketika dia pas di sini dia akan 0, ketika dia melewati dia akan negatif. Nah, dia akan membentuk arus bolak-balik positif negatif, makanya dia disebut AC ya, bolak-balik. Mendekati magnet dia positif, pas di magnet dia 0, menjauhi magnet dia negatif. Nah, sekarang kita bahas 2 langkah ini atau 3 posisi ya, posisi mendekat, posisi pas, dan posisi menjauh. Posisi mendekat dia artinya positif, menghasilkan tegangan positif, artinya di sini di lilitan ini dia akan timbul listrik, sinyal listrik, karena kan dia generator ya, dia akan menambah listrik. Berarti yang tadinya kurang dari 1 volt, ketika dia mendekati magnet dia akan lebih dari 1 volt. Nah, ketika lebih dari 1 volt berarti dia akan mengonkan transistor. Nah, ketika mengonkan transistor berarti arus yang tadi di lilitan primer tadi bisa mengalir ke negatif.
Nah, akibatnya di sini akan muncul elektromagnet. Kan muncul magnet di sini karena arus bisa mengalir melewati lilitan primer kemudian ke transistor ini ke negatif. Nah, akan terjadi kemagnetan di sini. Nah, itu adalah posisi pertama, mendekati magnet ini rotornya. Kemudian pas di titik pas di magnetnya, maka tegangannya 0. Nah, ketika tegangannya 0 berarti dia akan kembali ke seperti semula. Dia akan tegangannya akan kurang dari 1 lagi. Maka dia akan off. Nah, ketika off-nya itu berarti sama seperti platina ketika dia membuka. Nah, ketika ini tegangannya ini ya, ini ketika 0 ini berarti tegangannya kembali ke seperti semula, dia tidak mampu menghasilkan tegangan yang lebih dari 1 volt, berarti dia akan terputus, maka arus tadi juga akan terputus. Berarti di lilitan primer itu akan terputus, tiba-tiba terputus dengan cepat. Nah, ketika terputus dengan cepat berarti magnet yang tadi terbentuk di sini itu akan tiba-tiba menghilang atau kita gerakkan magnetnya. Nah, akibatnya sama seperti cara kerja coil tadi, akan muncul tegangan tinggi di sekunder, maka akan menghasilkan bunga api di sini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana ketika dia melewati dia negatif. Nah, negatif kan berarti dia juga tetap off. Kembali lagi ke sini, ke misalkan ini silinder ini misalkan 1 3 4 2 gitu ya. Jadi kalau lanjutannya sama seperti yang tadi, ketika mendekat dia positif, pas dia 0, menjauh dia negatif. Ketika dia mendekati magnet dia akan muncul tegangan positif, berarti di sini akan positif. Positifnya lebih dari 1 volt tadi ya sebagai umpama, maka dia akan mengonkan transistor. Mengonkan transistor berarti dia akan mengalirkan arus ke primer. Ini muncul listrik di primer. Nah, ketika dia sudah pas di sini, pas di magnet berarti dia 0, berarti dia sudah menutup karena tegangannya kembali ke seperti semula, yaitu kurang dari 1. Dia kurang dari 1 berarti dia off, maka arus akan berhenti mengalir di lilitan primer. Akibatnya akan muncul tegangan tinggi di sekunder. Seperti itu maksudnya. Jadi kuncinya itu dari transistor, kemudian on off-nya transistor itu akan tergantung dari posisi rotornya. Posisi rotornya itu kalau mendekati magnet dia akan on, akan mengalirkan arus di primer. Ketika pas atau menjauh dia akan mematikan arus di primer, maka akan muncul tegangan tinggi di busi. Nah, seperti itu cara kerjanya ya. Semoga bermanfaat dan semoga juga benar. Kalau keliru silakan dikoreksi. Nah, kemudian ini rangkaian listriknya apakah seperti ini realnya? Nah, saya kira tidak ya, tidak sesederhana ini ya. Mungkin ada komponen-komponen lain seperti mungkin ada kapasitor, ada resistor dan lain-lainnya untuk membuat rangkaiannya bekerja dengan lebih baik lagi. Tidak sesederhana ini hanya untuk menjelaskan cara kerjanya saja kalau nggak salah.